Hanya untuk yang level 2-nya. Gitu ya. Untuk mencapai level 2. Untuk mencapai level 2. ya. Karena targetnya kita ditargetkan ke level 2. Tapi kalau pada pelaksananya bisa level 3 ya kita nggak tahu ya. Terus gimana tuh kalau ada nih pelaksana yang dia merasa dirinya sendiri, oh saya sudah nih level 2 nih, saya mencapai level 3 aja nih. Gitu gimana? Ada nggak kayak gitu? Ya saya sih nggak tahu. Nggak tahu, itu kan Bisa pribadi. aja. Itu pribadi. Bisa aja ada Kalau yang saya sih nggak gitu merasa ya. gitu. Itu pelatihannya bahas apa nih? Nah, kalau yang dibahas itu adalah terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi kompetensi 8 kompetensi manajerial ya, Ya, sama dan satu 1 kompetensi sosial kultural. Itu diujikan, wajib lulus diujikan gitu. Yang Materi e-learning utamanya e-learning itu materi. ada ujiannya juga kan ya? Ada ujian. Oh, terus kalau nggak lulus berarti tersisih dari talent atau Bukan. gimana? Enggak, Oh, enggak. Itu salah satu komponen penilaian dari hasil nanti ujian itu e-learning di tahap itu. akhir nanti kita jelaskan ya. Jadi Oke. awalnya dulu kan, jadi kemudian pengembangan. Nanti ada evaluasi di akhir. Gitu. Jadi kita bahas dulu yang pengembangan ini kan agak panjang ya. Jadi Ya, terus ada off job training dengan mengikuti pelatihan e-learning dan PJJ. Di mana yang dibahas itu yang tadi dikatakan Pak Eki ini 8 kompetensi manajerial dan 1 sosiokultural. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. wih, hafal bener. ingat Siap, oke. Kemudian Lanjut. kita juga ada mentoring. Mentoring. Nah, mentoring yang tadi sudah sempat dibahas sama Pak Eki ini. Mentoring ini ada 2. Ada 2 dari internal kantor sendiri sama kantor lain. Ya, jadi satunya mentor tetap itu atasan langsung kita atau mungkin bisa atasan langsung kita gitu. Oh, oke. Jadi tergantung mana yang ditetapkan gitu. Kemudian mentor tidak tetap itu berasal dari unit lain. Kalau apa yang dimentoringkan itu sudah dijelaskan tadi Pak Eki ya. Jadi kalau yang mentor tetap itu tentang kompetensi manajerial dan sosiokultural, kalau yang tidak tetap itu tentang kompetensi teknis yang sudah kita pilih. Ya, nah ini tambahannya saat kita mentoring dengan mentor tetap dan tidak tetap, sebelumnya kita ada yang namanya ngisi IDP. IDP ya. IDP itu apa? Individual Development Plan. Ya. Kirain Indah Dewi Pertiwi gitu. Itu kita di situ bikin tuh di form situ kita menilai level kita sendiri ini merasa di level mana gitu kan. Jadi gini kalau ngomongin level, kalau kita kan kemarin masuk ke talent jabatan pengawas ya. Jabatan pengawas. Jadi kita itu diproyeksikan untuk bisa mencapai minimal level 2. Nah, ya betul. Karena kalau jabatan pengawas itu levelnya level 2 minimal. Kalau taraf di bawahnya berarti level 1. Kalau jabatan administrator dikembangkan untuk jadi level 3 dan seterusnya. Nah, jadi kita di IDP itu kita berusaha untuk mencapai level 2 dari kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, itu kan di situ ada, kalau di kompetensi itu ada selain definisi dan indikator perilaku ya. Ya, betul. Indikator perilaku untuk mencapai level 2 itu apa gitu. Nah, itu ada di situ. Nah, nanti kita isilah itu IDP itu tentang kompetensi apa aja yang mau kita kembangkan dari 8 kompetensi manajerial dan sosial kultural tersebut. Hanya untuk yang level 2-nya. Gitu ya. Untuk mencapai level 2. Untuk mencapai level 2. Ya. Karena targetnya kita ditargetkan ke level 2. Tapi kalau pada pelaksananya bisa level 3 ya kita nggak tahu ya. Terus gimana tuh kalau ada nih pelaksana yang dia merasa dirinya sendiri, oh saya sudah nih level 2 nih, saya mencapai level 3 aja nih. Gitu gimana? Ada nggak kayak gitu? Ya saya sih nggak tahu. Nggak tahu, itu kan Bisa pribadi. aja. Itu pribadi. Bisa aja Kalau saya sih nggak merasa ya. gitu. Oh gitu ya. Jadi kita kayak self assessment sebenarnya kita. Oh, kita di level berapa sih? 8 Dari plus 1 8 plus 1 kompetensi ini kan gitu. Misalnya saya kayaknya yang ini udah 2 semua, butuh 1 misalnya di pengambilan keputusan. Nah, itu yang kita rencanakan di IDP. Mau kita kembangkan seperti apa gitu. Kemudian kita juga identifikasi teknis kita, kompetensi teknis kita yang kita pilih. Misalnya saya milih pengelolaan kinerja gitu. Kinerja.
Pengolahan kinerja ini sudah sampai mana sih kemampuan kompetensi saya Seberapa gitu. paham sayanya gitu ya. Nah, kalau mau dikembangkan dalam bentuk apa nanti? Betul. Nah, itu kita jabarkan di IDP. Jadi IDP itu kita gimana sih kita mau mengembangkan atau mencapai level kompetensi dari kompetensi manajerial sama teknisnya. Nah, itu kita bikin program lah istilahnya situ ya. Betul, kita Tapi bawa. hanya dikhususkan satu tema. Kalau tadi kinerja, berarti 8 plus 1-nya ini terkait kinerja itu aja. Bukan. Oh, enggak. Gini. Kalau 8 plus 1 itu sudah ada lah acuannya kita ya. Udah ada acuannya itu. Kompetensi manajerial dan sosial kultural itu udah ada acuannya. Ada indikatornya apa aja yang harus kita lakukan untuk mencapai level 2. Betul. Tinggal kita kembangkan menjadi proyek apa atau kegiatan apa. Ya, itu. Tapi kalau teknis ini kan beda ya. Jadi kita dikasih list ya, kompetensi teknis apa yang mau dikembangkan gitu kan. Kita suruh milih 3 waktu itu ya. 3 misalnya. Oh, ini di luar dari 8 plus 1. Betul. Ya, betul. Oke. Ini di luar istilahnya kalau manajer itu kan apa ya, manajerial ya. Kalau kompetensi ini teknis yang akan mendukung kita sebagai jabatan target yang kita incar nanti gitu. Istilahnya Oke, seperti itu. siap. Yang kita proyeksikan Nah, nanti. di IDP itu juga kan kita disuruh menggambarkan kita ke depannya berada di posisi apa gitu. Betul. Nah, ketika kita menggambarkan itu berarti kompetensi teknis yang kita pilih harus sejalan gitu. Misalnya, Iya, betul. saya menggambarkan diri jadi kasih EVI misalnya Nah, gitu ya. 2 tahun ke depan. 2 tahun depan saya atau mau tahun jadi- depan saya jadi kasih EVI. Nah, berarti kompetensi teknis yang dibutuhkan apa? Ya, berarti kan pengelolaan tentang terkait evaluasi, Evaluasi, misalnya, kehumasan. kehumasan, gitu. komunikasi, Komunikasi. ya, berarti disesuaikan Itu yang ke situ. dikembangkan di IDP. Beda-beda. Kalau dia ada yang bilang dia membayangkan 2 tahun ke depan sebagai seorang pejabat pengawas yang memiliki seorang pejabat pengawas yang akan bekerja di bidang keuangan, berarti kan kompetensi teknisnya terkait pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, ya gitu-gitu. Tapi kalau yang 8 plus 1 itu sama semua. Ya, sama semua. Semua Yang talent membedakan sama. Semua talent talent sama. itu ya teknisnya. Yang membedakan di kompetensi teknis, dia mau mengarah kemana, seperti itu. Oke. Setelah itu, tahapan setelah Nah, oke. IDP apa nih? IDP berarti ya semua yang di IDP kita laksanakan gitu. Oke. Proyek-proyek yang kita susun Dan itu jalannya bareng bersama kita e-learning dan e-learning PJJ. ya. Jadi setelah kita susun IDP kan ini masih tahap pengembangan ya. Dalamnya kan macam-macam tuh ya. Di IDP ini salah satunya di dalamnya itu ada kita mengikuti pelatihan. Itu salah satu dalam IDP itu. Iya, salah Komponen, satu komponen yang kita tulis di IDP tersebut. Nah, berarti kita jalankan aja semua yang ada di IDP. Misalnya ikut pelatihannya, ikut e-learningnya. Kalau kayak saya juga pernah ngisi belajar mandiri misalnya, atau belajar melalui KLC tentang kompetensi teknis atau kompetensi manajerial. Gitu. Seperti contohnya integritas gitu. Ya, Saya nggak akan mencontek saat ujian gitu ya. Bisa juga. Bisa juga. Contoh ya, kasih contoh aja mungkin ya. Iya, jadi kalau IDP itu kan yang pertama paling atas tuh tentang structure learning ya. Ya, Structure learning betul. itu berarti pembelajaran yang ada strukturnya ya. Betul. Kalau itu kita yang pasti ada 2 tuh ya. Yang ada di program talent ini. Yang pertama itu ikut e-learning, e-learning kompetensi manajerial sosial kultural. Yang kedua ikut PJJ-nya. PJJ-nya ya. Nah, di luar itu kita boleh nambah sendiri. Ya, betul. Boleh nambah sendiri. Nah, kalau saya sih waktu itu ikut micro learning tuh. Kan banyak micro learning gratis. Micro Bukan learning, gratis, open siapa sih? access. Open access kok gratis. Iya banyak. Nah, Di itu KLC ya. diikutin aja. Itu micro learning kan banyak tuh, micro learning terkait manajerial sosial kultural itu banyak. Nah, jadi saya ikutin. Saya masukkan di IDP sebagai bagian dari structure learning itu. Iya, betul. Kemudian ada juga apa tadi? Tadi kan Yang off the job. social learning ya. Ya, off the job training. Nah, ada juga on the job training seperti misalnya job shadowing, Itu masuknya Apa action tuh? learning kalau nggak salah ya. action learning ya. Pokoknya kan ada structure. Oh iya betul, structure learning, social learning, sama action learning. Iya, kalau Action nggak learning salah itu yang action. kita mempraktikkan Iya, betul. gitu. Nah, kalau ini dulu berarti dari structure berarti kita ke sosial dulu. sosial, ya, betul, Nah, sosial ini lebih kepada kita cari ilmu ke mentor. mentoring Tuh, atau ke siapa aja sih ya. Ya, kalau istilahnya Sosialisasi gitu. Seperti itu, bukan? Bukan sosialisasi, kita menyerap ilmu sedalam-dalamnya. Misalnya kita ngobrol sama mentor, diskusi, ngomongin tentang cara pengambilan keputusan, ngomongin tentang
ini harus gimana, pokoknya gimana ya cara macam-macam lah ya. Kayaknya sih ini mirip dengan metode pelatihan 10-20-70. Nah, 10-nya Betul, ini structure betul. learning ya kita belajar di kelas gitu. Iya, Nah, PJJ kan sama tadi. persis tuh. Oke. 20%-nya ya social learning, kita mentoring, Mentoring. coaching gitu. Tapi kalau kita kan mentoring ya. Kalau di IDP, Mentoring, nah, benar, mentoring. 70%-nya ini kalau kita ngambil ini ya structure pelatihan 10-20-70 ya. Iya, memang itu sebenarnya. Ya ya. Oke. Jadi social learning-nya tuh bukan hanya ke mentor aja sih sebenarnya. Kita lihat Bertanya ke orang lain. pertanyaan juga orang bisa. lain atau kita lihat video di YouTube yang terkait dengan kompetensi yang kita incar tuh bisa. Dari orang-orang yang berkompeten pastinya ya. Ya, Kalau kita nonton yang asal-asalan enggak. Yang pasti itu yang wajib ya kita mentoring ke Betul, mentor itu tetap sama wajib. tidak tetap. Nah, sudah dijadwalkan lah masing-masing gimana kita kapan. Nah, di IDP itu kita tulis kapan kita akan mentoring dengan atasan atau mentor tetap kita, dengan tidak tetap kita kapan gitu. Hasilnya Nah, yang- apa hasilnya ya? apa? Yang tadi dicontohkan kita belajar dari YouTube, kita belajar Bukan dari belajar dari itu apa ya? Nyari ilmu ya. Nyari Iya, ilmu, maksudnya ya, nyari ilmu. Nyari ilmu kemana-mana boleh gitu. Itu maksudnya untuk diketahui para mentor, untuk diketahui dalam proses penilaian, atau untuk bekal kita secara pribadi aja sih? Kan tertulis di IDP ya, berarti IDP. Oh, berarti mentor juga tahu itu kan untuk IDP ini harus disetujui mentor tetap dan tidak tetap. Oh, jadi di IDP-nya kita tulis mencari ilmu di YouTube, seperti itu maksudnya? Contohnya. ya, Contohnya. Itu contoh kasarnya ya. Ah. Tapi bahasanya nggak segamblang itu juga gitu. Contoh-contoh ya, contoh. Jadi kan nanti misalnya ada ya di IDP itu kan ada kolomnya tuh banyak. Nah, di kolom yang disetujui itu adalah yang rancangan awalnya. Maksudnya di kolom yang sebelah sini lah. Nanti kan kita dikasih link untuk pengisian ya, bro, ya. di Ya. Google Form apa-apa ya Ya. gitu di form digital lah seperti itu. Nah, nanti kita laporkan semua di situ di IDP yang udah kita lakukan apa terkait rencana kita. Di kolom terakhir. Ya, Nanti misalnya disetujui. praktiknya apa, tindak lanjutnya apa, rencana kedepannya lagi apa gitu. Oke. Baik. Namanya kan IDP, plan, baru plan. Ya, oke. Nah, berarti habis sosial Learning, tadi tuh, Action. learning. Nah, action learning ini kita kayak apa ya? Yang 70 tadi. Ya mempraktekkan mungkin atau apa ya? istilahnya. Macam-macam nih ya. Macam-macam lah. Jenisnya, Jenisnya. ada job shadowing. Job shadowing, ada Apaan tuh? job assignment, Nah, ada task force. task force juga. Ya itu istilah-istilah dalam ini ya apa? Bahasa asing semua ya. Iya. Istilah-istilah di pelatihan kita di BPPK kan itu sudah umum misalnya ya. Job shadowing tuh Pak Agus kayaknya job shadowing kemarin. Job shadowing itu misalnya saya job shadowing berarti jadi bayang-bayang gitu ya. Jadi kayak apa ya? Saya menggantikan atasan saya. Oh, gitu. iya, iya. Memerankan ya. Memerankan ya, Memerankan. bukan menggantikan ya apa? Memerankan, diberi kesempatan untuk Melakukan pekerjaan. Mensimulasikan ya, betul. sebagai Misalnya, atasan. Oke. sebagai atasan misalnya ngasih pekerjaan ke orang lain, bagi-bagi tugas misalnya, atau memimpin rapat, atau mengambil keputusan. Nah, Oke, jadi saya potong dulu ya, nih. siap. Maksudnya antar udah talent ya itu? Udah talent. Udah. ya. Sudah Antar talent ini action learningnya temanya akan beda-beda ya? Pasti. Iya pasti. Kan masing-masing. Banyak, Kan ya, masing-masing. IDP, individual development plan. Jadi individual pasti Ya. individu. Berarti katakanlah Pak Agus pakai job shadowing, Pak Eki belum tentu pakai job shadowing. Beda. Ya. Saya pakai job assignment kalau kemarin. Job assignment apa itu penugasan khusus. Saya diminta buat proyek khusus. Yang apa ya? Ya proyek khusus lah yang kalau saya sih waktu itu buat sebuah apa ya? Semacam kayak kajian gitu, kayak kajian yang itu jadi sebagai salah satu dasar untuk mengambil keputusan di lingkup pimpinan unit saya sebelumnya gitu misalnya. Dan itu alhamdulillah kepake sih satu kemarin. Satu lagi saya mengembangkan sebuah acara internal kantor khusus gitu dengan format baru, konsep baru dan segala-galanya baru gitu. Sampai sekarang sih masih kepake juga, saya masih di sini alhamdulillahnya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan Macam-macam. itu butuh berapa proyek tuh untuk job assignment? Untuk butuhnya sih nggak ada. Oh, Nggak nggak ada. ada. Yang penting bisa mencakup kompetensi yang Iya. kita mau kembangkan. Jadi setelah kita belajar di pelatihan, kita mentoring, Kita terapkan. kita terapkan. Nah penerapan ini kan yang berbeda-beda gitu. Jadi kan dalam menerapkan suatu job assignment atau job shadowing kan nggak cuma satu kompetensi di situ, bisa iya. macam-macam. Kayak- Misalnya dari kompetensi job shadowingnya Pak Agusnya kan akan kelihatan nih
cara pengambilan keputusannya, Cara memimpin rapat. cara mengembangkan diri dan orang lainnya, gitu betul ya? Iya, jadi ketika misalnya saya mimpin rapat itu hampir semua 8 kompetensi itu Bisa kelihatan gitu. Kompetensi Plus sosial kulturalnya juga bisa kan? Bisa. Misalnya mimpin rapat gitu ya. memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu Cara dinilai terus sama para mentornya ya. Ya, nanti kan mentor yang menilai. mantau lah, nggak begini Iya. dia begini, ini mah kayak lagi audisi itu mah enggak lah. Kirain kayak Itu Mas Anang gitu kan sama kita pun nggak Judika. tahu nilainya Iya, kita berapa juga nggak tahu. sampai akhir Oke. kita nggak tahu. Jadi dia ya mantau aja. Dalam proses itu mentor mantau. Selain mentor mantau, pastinya kan ada laporan dari kita. Ya, betul. Ya, laporan yang Laporan tentu IDP. saja disesuaikan dengan bukti. Ini kita udah melakukan ini gitu. Berarti kalau ini kayaknya menarik Pak Agus nih. Tadi kan job assignment berarti Job shadowing. job Job shadowing. Iya. Oke. Kan kemarin masa pandemi nih. Berarti semua proses itu dilakukan menggunakan virtual. Iya, betul. Nggak ada ya yang Iya. memimpin rapat di Nggak ruang ada. tertutup rame-rame gitu nggak ada. Iya. Virtual semua. Virtual. Semua ya. virtual. Saya juga virtual bikin job melakukan. Jadi salah satu job assignment saya itu kan membuat suatu program gitu. Bukan membuat ya, mengembangkan lebih tepatnya. Kalau membuat Aplikasi gitu. Enggak, membuat suatu acara, mengembangkan suatu acara gitu, acara internal dengan konsep baru apa segala baru. Nah, itu benar-benar virtual tapi saya konsepnya live waktu itu, live dengan tetap menggunakan protokol ya. Tuh, jadi nggak cuma tetap ya kayak gini lah kita syuting kayak gini. Oke. Kayak gitu. Tapi dengan konsep baru semuanya gitu. Bisa dibocorin nggak konsep barunya seperti apa? Atau rahasia dari Rahasia kantor perusahaan. lama? Ya enggak sih, enggak usah rahasia juga toh sekarang udah jalan juga. Udah jalan. Oh, udah jalan kantor juga. lama ya. Iya, jadi sebenarnya waktu itu selain karena waktu itu mentor tidak tetap saya bilang, saya kasih ke kamu tantangan, dia bilang, kamu bikin acara rutin deh, acara rutin di kantor internal aja dulu gitu katanya. Acara rutin di kantor internal dengan sesuatu yang baru, dia bilang gitu, konsep baru apa gitu. Ya udah, saya buat. Itu sebenarnya semacam kayak acara knowledge sharing gitu ya, tapi ini benar-benar konsepnya baru, apanya baru gitu semua. Ada perencanaannya. Dulu kan di kantor saya dulu belum ada studio. Nah itu saya bikin studio lah dalam tanda petik ya, dibantu teman-teman pasti kan nggak mungkin sendiri kan. Nah, itu kan melibatkan orang lain juga termasuk dalam bagian kompetensi ya, pengembangan kompetensi ya gitu. Bikin studio baru, setting studio baru, nyari ruang kosong, mendekati narasumber, ya gitulah pokoknya benar-benar kita dilatih semuanya untuk mencapai level 2 kompetensi dan segala macam. Oke, baik. Setelah yang action learning, ada lagi nggak prosesnya? Untuk tahap pengembangan ya udah itu berarti action learning itu yang terakhir. Terakhir, setelah action learning, Setelah apalagi nih action ya? learning namanya tahap evaluasi. Jadi setelah pra pengembangan, tahap ketiga adalah evaluasi. Oke. Evaluasi ini nanti para mentor diminta memberikan nilai gitu. Jadi mentor tetap saya memberikan nilai, tidak tetap saya memberikan nilai. Kemudian dari pelatihan kan ada nilai. Ya, sebenarnya dalam pengembangan itu di e-learning dan PJJ itu ada sisi evaluasinya ya. Ya betul, Tuh, dua-duanya ada. Mengerjakan soal atau dinilai dari hasil pengamatan para mentor tuh? Macam-macam sih. Kalau yang Kalau IDP di pastinya pasti, mentor yang ngasih mentor, nilai. Kalau e-learning ya soal ujian ujian. komprehensif ya. PJJ juga soal ujian. Betul. PJJ itu soalnya apa ya? Kemarin membuat analisis ada Iya, ada ya macam-macam lah, Ujian. ujian lah. Kayak Bener-bener ujian. Seperti rekapan nilai, kemudian diambil average-nya gitu. kalau Proses untuk evaluasi ininya itu. saya nggak tahu untuk nggak tahu. ininya ya. Dapat hasil akhirnya gimana yang saya tahu itu ya mentor menilai tidak tetap dan tetap menilai. Kemudian ada penilaian dari E-learning PJJ. e-learning PJJ. E-learning PJJ itu kita tahu nilainya. Karena kan langsung keluar nilainya. Ya kan ya? Oke. Lalu untuk hasil totalan sendiri, apakah para talent ini diberdirikan di panggung Enggak. terus dipanggil? Oke. Sampai situ Agus udah. Eki maju ke depan. Enggak. Kalau sepengetahuan Enggak ya? saya ya sampai situ ya udah kita udah nggak tahu apa-apa lagi. Nah, itu kan nggak sudah tahu. masalah penilaian ya di bagian manajemen talentanya kan nanti. Iya, yang benar-benar kita tahu itu hanya nilai e-learning setahu saya. Ya. Karena langsung keluar. Karena itu di kuis terakhirnya, di evaluasi komprehensifnya,
itu cuma boleh sekali take di Oh, learning. mantap. Selesai, submit, keluar langsung jawabnya, tes gitu. Terus kalau di PJJ pretest post-test ya? Pretest post-test. Pretest, post-test, dan studi kasus ya? Studi kasus tuh di learning apa di Di PJJ. PJJ ya, studi kasus ya? Jadi kita ada jawab studi kasus juga. Semuanya sekali take ya. Iya, PJJ sekali dan- submit, sekali Sekali submit. Iya. Yang benar-benar kita bisa tahu ketika submit soal pilihan ganda ya? Ya, kalau itu kan kalau di KLC kan jelas ya. Oh iya, Langsung kita pakai muncul ya, KLC ya. nih. Iya, Iya, kalau pelatihan-pelatihan selama ini kan retake 5 kali ya gitu. Nah, nggak Kalau ada. ini nggak ada ya. Nggak Nggak ada. Sekali jelek, bye bye gitu. Silakan. Jadi memang harus persiapkan diri sebaik-baiknya ketika mau memasuki ujian akhir itu. Oke. Gitu. Setelah evaluasi masih ada yang Ada satu bisa lagi. di-share untuk Sebenarnya itu evaluasi itu ya, itu aja apa? Tapi ada satu Oke. lagi yang terakhir tuh uji kelayakan dan uji kelayakan talent. Wawancara, Nanti diwawancara. wawancara. assessment. Asesmen beda lagi, itu di luar proyek di luar proses talent itu kalau asesmen. Oh gitu. Oke. Wawancaranya Jadi, ya tahap Fit and terakhirnya. proper test lah ya, bahasa fit. kerennya. yang melakukan wawancara siapa saja nih? Kalau kami eselon 2 ya, eselon 2. Internal unit Internal. eselon satunya. Adakah yang dari unit eselon satu lain ikut mewawancara? Kemarin sih nggak ada. Nggak Kalau ada ya? untuk jadi kalau pengelola manajemen talenta untuk talent pengawas dan administrator, Ya. itu unit. Unit tuh berarti Eselon satu, ya. eselon satunya Eselon masing-masing. satunya masing-masing, BPK. baik. Kecuali untuk talent JPT Pratama ya dan Dan Madya. Madya, itu Jabatan Setjen. pimpinan tinggi Pratama dan jabatan pimpinan tinggi Madya itu Setjen langsung. Eselon 1 langsung. Sorry maksudnya Biro SDM ya. Iya, Biro SDM. Tadi gimana? Eselon 3 dan 4 3 dan hanya cukup unit BPK. eselon satunya sendiri Unit aja. eselon 1 masing-masing ya. Iya. Ya BPK, baru BPK, yang lain gitu. Oke. Ada info apa lagi nih yang bisa untuk kawan kami jadikan bekal? Apalagi ya. Ya pastinya kalau fit and proper test itu kalau kemarin kita bentuknya wawancara. Ya. Wawancara ya. Wawancara dengan pimpinan-pimpinan tinggi di lingkungan Iya. BPK gitu ya. Ada jadwalnya. Oke, baik. Berarti info terkait prosesnya sudah berakhir di itu tadi wawancara ya? Ya, terakhirnya itu yang wawancara itu yang uji Kita tinggal kelayakan. tunggu pengumuman. Ya. Setelah itu kita udah nggak tahu lagi proses di sana gimana kan. Bukan pengumuman juga sih ya, Bukan istilahnya ya, iya. apa ya? Apa ya? Nanti kan talent itu ada hasilnya, talent ready now atau Oh iya, talent, itu ya. mungkin belum kita bahas Ya, tadi ya. ah. Jadi dalam proses hasil talent ini, akhirnya, dalam proses nanti talent muncul itu tuh. akan keluar 3 kriteria. Kriteria talent. Kitanya tahu, kita sendirinya si talent ini tahu kita dapat posisi yang mana? Kalau kemarin sih enggak, kita Belum, nggak belum tahu ya. tahu. Belum ada. Nggak tahu. Belum tahu. Tapi yang pasti dari awal jika dikasih tahu akan ada 3 kriteria talent. Yang pertama adalah ready now, Ready now. terus pengembangan, Need development need ya. development, sama Atau exit. ya. Keluar dari talent pool. Nah, dikeluarkan dari talent. Nah, kalau namanya masuk SK kan jelas nih, tahu ready now. Ya. Tapi kalau yang 2 kriteria lain, Nah, mungkin itu ada ini lagi ya, mungkin ada nota dinas sendiri ke mereka. Kalau kita kan udah nggak nerima itu ya. Yang pasti mungkin mereka ada ND ke masing-masing bahwa ini mereka ready now tapi mungkin belum masuk ke promosi misalnya atau mereka butuh development itu saya nggak tahu ya. Ya, itu kan bagian manajemen talenta ya di pusat. Betul. Baik, sebelum mengakhiri sesi kita kali ini, saya ingin tahu pendapat dari dua bapak-bapak kita ini. Seberapa fair sih menurut bapak-bapak terkait sistem talent di Kementerian Keuangan ini? Seberapa fair ya? Iya. Ya. Gimana Ini jawabnya? subjektif banget nih. Subjektif banget ya. Subjektif ya. Jadi jawabannya ini subjektif ya, tidak menggambarkan organisasi Iya, ya. betul. Oke. Kan ini kan sebenarnya Kan pandangan sharing ya. masing-masing. Sharing Iya. aja, sharing kita ya. Iya, betul. Kita ingat setahun yang lalu ngapain aja. Kalau menurut saya ya itu sudah fair dan mulai dari pemilihan atau pemetaan mungkin atau usulan calon talent itu sudah terlihat fair kan. Contohnya di kantor saya ini semua yang memenuhi syarat diusulkan. Oke. Kemudian penilaiannya mungkin dari pusat ada kriterianya itu saya nggak tahu tapi menurut saya itu fair gitu. Oke. Setelah itu dikembangkan kan. Pengembangan talent semuanya fair saya lihat karena
ada ujiannya, ya ada Nggak ada soal yang bocor iya, gitu gitu ya. lah. Oke. Sampai ke wawancaranya juga. Nah, itu saya anggap sih sangat fair. Nah, karena itu sudah berdasarkan aturan-aturan yang ada di Republik Indonesia ini ya, mulai dari aturan tentang manajemen PNS, kemudian turun lagi ke manajemen talenta Kemenkeu, turun lagi ke manajemen talenta BPPK. Kalau saya lihat sesuai aturan itu sih ya sudah fair gitu. Oke. Kalau dari pandangan Pak Eki sendiri gimana? Kalau buat ini pribadi ya sekali lagi ya, fair, saya bilang fair. Karena saya ngerasa saya melalui, bukan ini kan pribadi ya, prosesnya benar-benar dijalankan sesuai dengan yang kami terima saat workshop pra pengembangan. Ya. Nah, kan di situ kan kita dikasih tahu nih nanti akan ngapain aja gitu. Alurnya ya. Alurnya, dan itu benar-benar dijalankan semua gitu, semuanya. Termasuk ya benar-benar lah. Jadi saya rasa dengan melalui proses itu semua sudah dijalankan sesuai dengan yang dikatakan saat workshop pra pengembangan talent, ya sudah fair. Sudah fair. Buat saya sih sudah fair. Baik, mungkin ini satu kata dari bapak-bapak semua di pandangan, di pikiran bapak-bapak. Silahkan cari kata yang mewakili talent. Satu kata. Talent apa ya? Satu, kayak di games-games gitu. Ya. Satu kata, talent itu Tetot. tetot ya. Saya dulu. Iya, silakan Pak Eki. Udah ambil duluan ya. Talent ya, Iya. manajemen talenta Satu atau kata talent. aja. Satu kata mewakilinya adalah perjuangan. Perjuangan. Oke, Pak Agus. Kalau saya adil mungkin ya, adil. Adil, baik. Mungkin pesan tambahan untuk kawan-kawan kita yang akan ya mungkin golongannya kemarin belum dapat atau belum berkesempatan untuk diusulkan, ada pesan-pesan dari Bapak-bapak, silakan. Ya. Sebelum menutup. Oke, seperti yang sudah kami jabarkan tadi ya, bahwa untuk menuju talent, masuk dalam talent pool itu kan butuh penilaian dari sisi kinerja dan dari sisi kompetensi ya. Jadi mungkin bagi kawan kami semua ya, yang mungkin sebentar lagi memenuhi syarat administrasi gitu ya, atau mungkin ya pendidikan, golongan dan sebagainya sudah memenuhi ya. Ya silahkan tingkatkan kinerja masing-masing. Kemudian kompetensinya ya diasah semua kompetensinya. Kalau bisa dikembangkan ya dikembangkan. Kalau bisa ditambah lagi kompetensinya ditambah lagi gitu. Kalau dari sisi kinerja kan kita sudah punya penilaian kinerja yang fair ya. Gitu ya. Nah itu sudah bisa kelihatan ya, gampang ya kita lihatnya. Jadi kalau kinerja masih merasa kurang ya ditingkatkan. Gitu. Mungkin saja sih Baik. dari saya. Pak Eki, silakan. Sebenarnya kurang lebih sama ya, ini udah diborong semua. Borong semua. Makanya yang duluan yang enak. Iya. Yang mau duluan yang enak. Apalagi ya mungkin ini aja kali ya, kalau misalnya memang teman-teman atau siapapun yang kira-kira, jadi sekali lagi ya, ini semua bisa dibaca ya, dibuka aja lah web BPPK, itu di banner depan tuh langsung ada manajemen talenta, mulai dari peraturan, programnya, tahapannya, semuanya ada di situ. Tinggal dicek aja di situ kira-kira udah cocok atau belum. Kalau udah cocok, menurut saya sih sebaiknya sebelum benar-benar terjun ke dalam talent pool, ada baiknya memang langsung mengembangkan sendiri tuh. Langsung mengembangkan sendiri kompetensi yang akan jadi sasaran, terutama untuk level 2 kalau jabatan pengawas ya. Kita ngomongin jabatan pengawas nih ya, karena kami kan sebelumnya dari pelaksana. Dikembangkan sendiri, indikatornya apa dilihat. Pertama yang pasti kita self assessment dulu aja. Nah itu bisa ada itu di Permenpan itu indikator-indikator level 1, 2 itu apa aja. Nanti kita bisa lihat, oh saya ini di kompetensi, misalnya di kompetensi integritas saya udah di level berapa nih gitu. Oh kalau ternyata masih di level 1, berarti kita berusaha untuk mengembangkan level 2. Kalau misalnya di kompetensi pengambilan keputusan kita ngerasa udah di level 2, ya kita tinggal kembangkan lagi, atau kita tinggal cari bukti-buktinya lagi. Jadi ketika nanti sudah proses mentoring udah enak jalaninnya. Jadi gitu. Dan semangat sih ya, tetap semangat ketika menjalani proses itu, karena
panjang ya Iya, prosesnya, benar-benar panjang ya. Ya kurang lebih setahun lah. Iya, kurang lebih setahun ya, karena benar-benar proses yang panjang dan ya gitulah. Tetap semangat sih pasti kenjalan ini, jangan tetap jaga motivasi pribadi gitu. Dan saya rasa ya untuk tetap on di situ kita harus punya motivasi pribadi sendiri-sendiri gitu. Buat apa sih kenapa sih sini saya mau masuk talent? Ingat lagi kita mau apa? Entah itu buat apa kan pribadinya bebas ya, mau buat keluarga atau buat ikut membantu pengembangan organisasi, apa aja terserah kan pribadi kan. Ya yang penting kembali lagi ingat tujuan kita apa mau masuk sini, jangan biar nggak padam apinya tiba-tiba seperti itu. Cukup? Oh iya Mas Ki, satu lagi nih yang terlupa. Sebelum di closing ya, tadi sudah closing statement dari Pak Eki, tapi masih ada satu lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa semua yang kami sampaikan hari ini di podcast ini murni pengalaman pribadi kami semua ya, experience-nya kami. Jadi sekedar sharing gimana sih yang sudah kami rasakan selama menjadi talent. Bukan kami mewakili tim manajemen talenta menjelaskan tentang bukan ini prosesnya harusnya seperti ini. Enggak. Kita pure murni sharing pengalaman. Iya, menceritakan pengalaman ketika menjalani proses talent. Oke. Nah, mungkin yang kalau kawan kami semua pengen belajar lebih lanjut tentang manajemen talenta, ya tadi sudah disampaikan Pak Eki ya, bisa dilihat ya di websitenya BPPK di bagian depan tuh sudah langsung muncul manajemen talenta, atau bisa juga nyari-nyari peraturan-peraturan terkait manajemen talenta. Itu saja mungkin ya, Mas Ki. Oke, terima kasih. Cukup lah ya. Baik, cukup sekian sesi kali ini, dan kita akan bertemu di Popcorn episode selanjutnya dengan tema yang akan ya pastinya kami akan sajikan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya Mas Ki pamit undur diri. Ciao.